Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Ya, berjumpa lagi bersama kami Bacotan Sepak Bola. Lagi-lagi aku sama Aceh di sini akan membahas mengenai Euro. Kita masih fokus di Euro. Piala Eropa ya. Untuk fase grup nanti akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Tinggal menghitung hari. Ya, Cik. Sudah sangat dekat ya. Sudah sangat dekat. Oke, Cik. Kali ini langsung aja to the point. Yuk. Kita akan bahas The Three Lions. The Three Lions. Inggris ah. Kita akan bahas England. Ini Tim England. tiga singa ya. 3 singa yang singanya satu pun nggak keluar. Nggak keluar. Jadi gitu. Persis seperti trofi mereka. Ya, cuma satu. Minim ya. Ya, cuma satu tahun 66 dulu tuh. Kalau nggak salah. Piala Dunia. Piala Dunia. Dan Euro mereka belum pernah mengambil. Belum pernah berjaya. Berjaya. Di event belum Eropa. belum pernah mendapatkan apa-apa di event Eropa. Oke, Cek, langsung kita mainkan terus apa yang mau dibacorkan. Ya, berbicara Inggris, nyaris di setiap event, apa itu Piala Dunia, apa Piala Eropa, sebenarnya kan mereka selalu menjadi tim yang difavoritkan Untuk gugur. untuk juara Oh, pastinya. enggak, karena bilang favorit tapi nggak pernah juara. Iya, Iya, tapi favorit. Tapi faktanya ya demikian. setidaknya masuk final lah. Ini final pun nggak sampai. ya, itulah sialnya Inggris ini ya. Nggak tahu kutukan. Jadi itu yang ironisnya, mereka selalu difavoritkan, tapi mereka tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Dekat semifinal aja susah kali. Sangat sulit meskipun Piala Dunia yang lalu mereka mencapai semifinal. Ya. Tapi ini untuk juaranya memang sangat sulit Inggris. Iya. Padahal kan di setiap generasi Inggris ini kan selalu memiliki pemain hebat, pemain top. Itu yang membuat ironisnya. Apalagi sekarang kan seperti kita ketahui Liga Inggris kan 3 top dia. 3 top dunia kan. Bahkan banyak orang mengatakan ini 3 terbaik dunia dengan tingkat kompetitifnya, tapi timnasnya nggak mampu kompetitif. Ini yang ironis ya. Aku bilang abal-abal terus di Indonesia pula. negara kita tercinta. Jangan lagi itu rasis sekali lah kau. Oke, Cek. Inggris. Oke, berbicara tentang Inggris. Kita coba lagi-lagi kita lihat perjalanannya di fase kualifikasi kemarin tuh. Bagaimana Inggris bisa sampai ke perjalanan putaran final Euro 2020. Ya, Inggris melalui fase kualifikasi dengan perjalanan yang mulus. Tidak ada hambatan sekali. Banyak perombakan pemain di waktu fase kualifikasi kan? Iya, karena kan Southgate tidak hanya serta-merta dari pertama sampai akhir memanggil pemain-pemain itu saja kan? Iya. Karena memang banyak lagi-lagi kita bilang efek daripada Premier League itu sendiri. Jadi ada kompetitifnya lah. Semua pemain bisa merasakan. Ya, banyak talenta-talenta muda di Inggris sekarang. Tapi lagi-lagi nggak bisa juara. Nggak bisa juara. Tapi nggak tahu tahun ini ya. Ya, kita doakan saja. The Three Lions. Oke. Fase kualifikasi kemarin, Cek. Ya cukup mudah dengan ada beberapa laga mereka ya menang telak. Dan sebenarnya kalau dilihat kualitas Inggris ini kita bisa lihatnya di saat turnamen Euro nanti. Apa mampu the real The Three Lion atau memang pas kualifikasinya aja ngacor? Sampai sana pincang ya. Udah pincang. Singanya. Enggak, satunya enggak tahu kemana lagi. Udah goyang dia. Udah goyang. Oleng bos. Oke. Inilah seperti penyakit ya dari Inggris sendiri ya. Dari era-era dulu, era-eranya generasi David Beckham, Gerrard, Lampard, nggak mampu. Padahal mega bintang. Dan sekarang ini Inggris kalau dilihat skuad tahun ini mayoritasnya banyak pemain muda ya, yang bermain cukup apik dalam beberapa tahun ini. Oke, Cek. Dan sekelas info buat teman-teman semua, Inggris pun pas fase kualifikasi Euro kemarin mereka berada di posisi kedua dengan tim yang paling subur mencetak gol. Di bawah Belgia. Itu pun kedua. Membuktikan bagaimana striker mereka haus akan gol. Ya, tajamnya striker
Inggris ya. Ya, ada Harry Kane di sana. Ya, Cik. Pastinya seorang kapten ya. Ya, kapten gitu. Oke, Cik. Skipper selain di Inggris ya. Oke, kita masuk langsung ke fase grupnya. Di grup D. Grup D Spanyol. Ya, Inggris maaf. bergabung di grup D. Nah, bagaimana Cik ke depannya perjalanan Inggris ketika di fase grup dulu? Kita tidak mencoba untuk bahas knockout. Ya. Ini kan ada yang menarik kalau dilihat dari lawan-lawan mereka di grup D ini. Ada Kroasia, ada Skotlandia, dan ada juga ada Ceko ya. Jadi dengan Kroasia kan seperti pertandingan untuk ajang balas dendam lah. Karena kan di Piala Dunia 2018 lalu Inggris kan disingkirkan oleh Kroasia. Yang menggagalkan langkah Inggris di final itu Kroasia di Piala Dunia 2018. Jadi kan seperti sedikit mengungkit Ya. Ini kan Dan partai pertama pun akan tersaji Inggris dan Kroasia. Nah, ini yang sangat menariknya dari grup D ini ya. Ya, sangat menarik tapi terlalu dini ya. Terlalu dini. Maunya di terakhir aja last match ya. Mungkin ada yang terancam ya. Mungkin ada yang terancam. Lebih greget kalau di laga Cuma terakhir penentuan ya. Rilis jadwalnya sudah ada. Ya. Match day pertama berarti Inggris akan berhadapan dengan Kroasia. Mungkin salah satu pertandingan yang ditunggu oleh publik sepak bola dunia gitu kan. Jelas. Ketika Inggris berhadapan dengan Kroasia seperti Acik bilang tadi, ada ajang balas dendam ketika Inggris disingkirkan di semifinal Piala Dunia kemarin. Ya. Itu sih ya. Untuk langkah Inggris di grup ini untuk masuk ke fase knockout. Ya. Nyakiba. Jadi itulah seperti yang sudah yang lalu-lalu itulah yang terjadi di Inggris. Apanya yang terjadi? Mulai memasuki fase knockout. Dan disitulah Inggris seperti sudah habis gas entah apa sanggup bersaing apa itu sanggup bersaing ya. Tapi memang selalu di fase itu Inggris seperti dihantui ya di fase knockout. knockout. Untuk secara tidak langsung Acik tadi mengatakan bahwasanya Inggris akan mudah untuk melaju fase knockout. Dan di fase knockout lagi-lagi kita bilang pembuktiannya apakah mereka mampu tahun ini untuk membungkam lah ya publik atas keraguan apa? Atas keraguan untuk tim ini. Karena tim ini kan sudah dicap selalu gugur di fase knockout ya. Fase knockout. Kemarin berarti tertinggi ya masuk semifinal Piala Dunia. Ya, sempat mencapai semifinal. Oke. Itu mengenai fase grup yang akan datang. Kedalaman squad. Ya, ini yang sangat menarik nih. Tentu siapa yang tidak tahu squad yang ada di timnas Inggris. Rata-ratanya memang bermain di Premier League. Cuma ada kalau di sini menurut data Kieran Trippier sama Bellingham dan Sancho yang bermain di luar Premier League. Selebihnya 23 pemain bermain di Premier League. Pemain di liga lokal. Tapi liga lokal tapi top dunia. Iya. Bukan liga kaki, Bos. Tapi kan tetap liga lokal namanya. Bermain di liga sendiri. Bukan liga Traveloka. Disensor, Bos. Ini tim kreatif kalau ada omongan yang harus sensor. Tim kreatif udah gak karuan. Oke, Cik, membahas kedalaman skuad daripada timnas Inggris. Ya, ini yang menarik dari timnas Inggris, dari posisi paling belakang hingga paling depan. Ini kan selalu dibahas oleh media. Seperti di posisi penjaga gawang, di sana kan ada Jordan Pickford yang di event Piala Dunia lalu dia adalah kiper utama. Tapi kan sekarang sudah ada yang mencoba untuk mengambil tempatnya mengganggu. Itu seorang Dan Henderson. Di mana di musim ini Dan juga bermain di banyak pertandingan untuk MU ya. Selanjutnya sih. Kemudian di pos pemain belakang gitu juga terlepas dari harus dicoretnya Trent Alexander-Arnold, salah satu back kanan terbaik di Inggris. Ya. Tapi Tapi Inggris masih memiliki pemain yang mumpuni di posisi back kanan dan juga di posisi lainnya seperti ada Kyle Walker yang
sekarang salah satu pemain paling Tua. senior Ya, di Inggris. Nggak usah bilang senior, tua. Paling tua ya. Jadi, Tapi fisiknya masih sangat luar biasa. abang-abangnya pemain bagi timnas Inggris. Bersama Henderson, pemain senior yang saling bahu membahu ya. Ya, Kieran Trippier Trippier juga. yang bermain di Atletico Madrid ya. Madrid yang baru saja menjuarai La Liga ya. La Liga. Oke, next Cik. Selain itu kan masih ada juga nama-nama seperti John Stones, Harry Maguire, ada juga Luke Shaw, Ben Chilwell di sisi kiri. Ini kan masih tanda tanya seperti di pos back kiri, karena kan di musim lalu sama-sama tampil luar biasa, baik Luke Shaw maupun Chilwell sendiri. Itu juga di pos lini pertahanan, meskipun kemungkinan besar ya akan bermain Stone dengan Maguire kalau memang dia nanti sudah fit Maguire, karena seperti kita ketahui kan Maguire juga di akhir musim lalu kan dibekap cedera sehingga dia absen di beberapa laga penting MU menjelang akhir musim. Doakan saja Haji Maguire bisa bermain. Sang kapten Ya. dari MU Ya, kita masuk ke dalam skuad di posisi gelandang, Cik. di posisi gelandang. Inilah yang sedikit menarik adalah tidak terlalu banyak pemain yang memiliki posisi gelandang murni gelandang sentral. Pastinya kan Southgate juga sudah memikirkan hal ini ya. Jadi di lini tengah ada Declan Rice, ada Mason Mount, Henderson, juga ada Calvin Phillips, pemain yang tampil impresif bersama Leeds United musim ini. Dan kemarin dicoretnya Arnold masuk Ben White. Masuk Ben White. Untuk pos gelandang. Dan di situ juga banyak pro kontra ya, karena banyak publik juga mempertanyakan keputusan dari Southgate ini, karena dianggap lebih baik pengganti Trent, lebih baik Lingard atau Ward-Prowse, pemain dari Southampton ya. Tapi kan pastinya Southgate sudah memiliki pertimbangan sendiri, dan kalau dilihat dari statistik, Ben White juga salah satu dengan statistik terbaik di Premier League musim ini di antara back tengah Inggris lainnya. Gelandang Cik. Ya. Gelandang tengah. Oh ya, gelandang tengah maksudnya. Oke. Kita next lagi sedikit ke atas lagi, ke tukang gedornya, ke strikernya. Nah, Cik, kita tahu ada top score. Ya. Top assist. Top assist juga. Top assist Premier Double League. Harry Kane. Harry Kane. Jadi ada 2 gelar individu di ajang Premier League yang diperoleh oleh Harry Kane. Bagaimana kira-kira kiprah lini depan Inggris ketika Euro nanti? Ya, berbicara Harry Kane sudah pasti andalan utama ini. Juru gedor utama ini. Top Marco Top. Miliknya Spurs ya. Selain itu juga ada Rashford, Sterling, juga ada Sancho, masih ada juga Phil Foden. Dan musim ini kan tampil sangat luar biasa bersama City ya. Juga masih ada Bukayo Saka, pemain muda potensial. Jadi sebenarnya banyak pilihan bagi Southgate di dalam skuadnya ini. Apa dia akan memainkan formasi 4-3-3 atau 3-4-3, itu masih sangat mungkin itu. Tapi melihat minimnya amunisi gelandang yang dibawa oleh Southgate, kemungkinan apa 3-4-3 akan dipakai kembali oleh timnas Inggris. Karena pelatihnya dulunya Southgate dari dulu kan, dari kemarin itu memang di Piala Dunia 2018 Southgate juga menggunakan formasi ini. Karena kita lihat kemarin itu sebelum cederanya Trent Alexander-Arnold, Inggris membawa 4 bek kanan. Iya. 4 bek kanan. Di sinilah kemungkinan formasi ini bisa juga digunakan Southgate di Euro nanti. Mengingat kan seorang Kyle Walker kan juga bisa bermain di pos 3 di belakang ya. Maksudnya 3-4-3 dengan ada libero gitu Cik ya. Ya. Berarti lebih memungkinkan memakai skema yang lalu untuk ditampilkan di Euro kali ini Cik. Ya, saya rasa nggak jauh dari dua formasi itu ya, antara 3-4-3 dengan 4-3-3, meskipun ada rumor-rumor baru-baru ini Southgate akan menggunakan formasi 4-3-3. Oke Cik, peluang. Lagi-lagi kita bilang peluang. Tadi di openingnya kita udah mengatakan bahwasanya Inggris
sangat sulit menembus final kejuaraan apapun dan setelah tahun 66 dulu menjuarai Piala Dunia. Dunia. Peluang Inggris untuk menjuarai Euro. Pastinya Jangan bingung, Cik. iya. Terus terang terus. Nggak apa-apa, mungkin ada fan-fan timnas Inggris di sini mau marah, silakan marah sama dia, jangan sama saya. Oke? Terus terang terus apa? Ini agak ragu. Kalau nih. prediksi Agak ragu kalau nih. prediksi saya, Ah. kalau Inggris hingga semifinal bisa sepertinya. Bisa masuk. Bisa masuk semifinal nanti ya. Ya sama aja, berarti nggak masuk final. Nah, itu yang masih meragukan ya. Oke. Karena kan kita kan kalau melihat track record inilah yang menjadi pegangan kan. Ya. Ah, Berarti tembus fase knockout dan mungkin berakhir di semifinal menurut Cik Bot. Ya kalau Prediksi menurut, ya. Kalau menurut aku sih lebih awal ya. bukan lebih awal sih. Masuk final. Kenapa aku bilang masuk final? Karena pemainnya memang top marko top. Lagi-lagi kita bilang tadi Harry Kane. Ya. Aku optimis sekali sama Harry Kane tuh karena posisinya top assist, top score. Top score. Nah, gitu. Mungkin akan berbicara banyak di Euro kali ini. Lagi masa puncaknya untuk Harry Kane itu sendiri. Di balik memang kita bilang posisi bawahnya defender agak diragukan, tapi aku rasa bakal masuk final sih. Final lah. Final. Ya, tapi kalau berbicara Harry Kane sendiri, dia kan di level klub juga tampil sangat luar biasa. Walaupun ya yang supply Karena bolanya- secara statistik pribadi, Harry Kane ini nggak bisa diragukan lagi. Iya, karena posisinya pun ketika bermain di Hotspur kemarin, walaupun nggak masuk Europa League kemarin, finish di luar 6 besar, tapi kan dia mampu membuktikan dia top score dan top assist gitu. Iya. Walaupun hanya pemain lain yang membackup, kita bilang lumayan lah, tapi dia bisa sendiri. Dia bisa membuktikan walaupun gagal membawa Iya. Hotspur masuk ke Liga Champions gitu kita bilang sih kan. Makanya aku yakin dengan skill yang dinampakkan oleh Harry Kane itu bisa membuktikan lah The Three Lion tahun ini di Euro ini bisa berbicara banyak sih. Tapi kalau cuman berharap dengan seorang pemain ya sulit pastinya. Karena kan berbicara kita bilang kita memang- sama tim yang sangat Ya, kita bilang- dibutuhkan. Kalau cuman performa Harry Kane sendiri yang menampilkan performa hebat, kalau pemain yang tidak mendukung Ya aku rasa sama saja. Mungkin dia bisa jadi top scorer di akhir kompetisi, tapi timnya nggak juara. ya, Tetap terasa ada yang kurang kan. tapi masuk final. Mungkin nggak Masuk juara, final, tapi nggak masuk juara. final gitu. Oke, Cik. Oke, mungkin gini aja dulu, Cik, untuk Ya. timnas Inggris. Next The Three Lion, next time mungkin Kita kita akan bahas akan lagi. bahas lagi The Three Lion lebih lanjut. Jadi jangan bosan-bosan untuk kunjungi channel kami, Cik ya. Ya. Untuk di subscribe, dan jika ada yang komentar yang membangun silahkan di silahkan komen di kolom komentar. komentar gitu, Cik. Oke, Cik, kita padai. Oke. Kami undur diri. Salam bacot.